Teguh. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Dania ya. Iya. Dari mana nih ya pagi-pagi gini? Ini Pak, kami baru sudah pulang dari Jangkat. Jangkat Merangin. Iya. Ngapain situ? Kami mau ada tugas kuliah Pak, penelitian tentang kesehatan yang ada di sana. Oh iya Dania, kan saya dengar dari cerita orang tuanya kan kuliah di bagian-bagian kesehatan atau apa? Iya, kami kuliahnya di jurusan promosi kesehatan Pak. Oh, Poltekkes ya yang di apa namanya nih? Di Buluran. Buluran ya, Iya. Telana ya. Bapak kan katanya dari Dinas Provinsi ini juga baru sudah dari Jangkat. Iya, kemarin saya ada nemanin teman-teman dari pariwisata, dari TPRI bikin paket Pesona Indonesia. Dan saya juga sering ya apa namanya bina-bina teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten lah. Dan kebetulan kemarin memang dari Jangkat, dari Rantau Kermas, Renah Alai. Nah, pas banget nih Pak, kami juga dari Rantau Kermas. Kemarin ikut ini ke Parenza Garden nggak? Juga. Ikut Arung Jeram? Ya. Oh, itu asik sekali. Airnya luar biasa jernih. Benar Pak, memang masih asli banget Jadi desanya. dalam rangka apa nah, ke sana kemarin? Itu kami mau penelitian, rencananya mau ikut kegiatan pemberdayaan dari kampus. Oh, jadi langsung turun ke desa-desa sana ya. Mau memberdayakan masyarakatnya. Terus sekarang buat laporan atau apa? Kemarin itu masih observasinya. Nanti setelah itu baru kita bikin ke depannya, bikin apa namanya poanya mau ngapain lagi Oh di iya, sana. bagus itu. Saya salut itu sama Poltekkes. Memang harus turun ke apa namanya ke daerah-daerah, langsung ke masyarakat. Itulah yang saya lakukan mandiri juga. Kalau gitu kan Bapak baru sudah dari Jangkat juga nih Pak. Boleh nih Pak apa kami nih, Dania? ambil juga mungkin sedikit Oh, ya, kita kata-kata. duduk dulu yuk. Yuk, saya ini. Oke. Situ Dania, silakan. Sering pergi-pergi ya namanya untuk pariwisata Jambi. Sebenarnya Jambi ini kan luar biasa. Ini apa kira-kira nih Dania nih yang mau di ini? Kalau kemarin kami dari hasil observasi kami kemarin sih Pak, itu memang di desa Rantau Kermas, itu memang kalau dari segi kebersihan lingkungannya emang benar-benar masih asri Pak. Nggak ada namanya polusi udara itu nggak ada. Ya, udah tahu. Terus airnya juga masih jernih, dingin. Terus tapi sayang nih Pak, kemarin kami lihat di sana kalau untuk perilaku masyarakatnya masih kurang tentang kesehatan. Terkait kesehatan ya. Salah satunya waktu kami observasi itu anak-anak yang di sana itu masih kalau main itu masih nggak pakai sendal. Terus kalau makan nggak cuci tangan dulu. Habis main di tanah mungkin ya. Itu mereka langsung makan aja, kan takutnya cacingan. Betul. Gitu. Terus juga pas mereka ke sungainya tuh kan arusnya deras tuh Pak. Nah Ya. tapi mereka tuh nggak ada pengawasan orang tua, jadi takut terjadi yang hal yang tidak diinginkan. Di tempat wisata ya. Iya. Ya, terima kasih nih Dania. Artinya Poltekkes sudah suatu hal yang benar menurut saya. Memang masyarakat kita, saudara-saudara kita di desa itu kan mungkin belum banyak pengetahuan tentang kesehatan. Bener, Pak. Nah peran kita lah, peran dari teman-teman Poltekkes, adik-adik mahasiswa yang bisa membantu supaya masyarakat kita ini polanya hidup bersih sehat, apalagi ini di daerah tempat wisata. Saya juga kan sering di situ tuh. Di Rantau Kermas itu sangat banyak sekali itu apa namanya berbagai jenis masakan kuliner dan enak-enak. Nah mungkin dari sisi bagaimana penyajian, pembuatannya kan perlu bersih tuh. Nah berharap nanti dalam laporannya Dania bisa dimasukkan juga seperti itu. Kemudian saya juga jarang ini lihat fasilitas kesehatan di sana. Ada kemarin identifikasi nggak di sana? Nah, itu juga salah satu yang kami observasi Pak kemarin. Waktu perjalanan dari Bangko menuju ke Jangkat itu kami cuma menemukan satu puskesmas, itu puskesmas Sekancing. Oh masih sudah jauh turun ke bawah ya, Dusun Puo ke sini ya. Cuma ada di itu, yang lainnya itu kami nggak ketemu. Baik itu bidan desa, posko kesehatan desa itu juga nggak ada. Jadi masyarakat itu akses ke fasilitas kesehatannya kurang. Itu kan juga dapat mempengaruhi kesehatan mereka Pak. Pasti. Jadi kalau sakit mereka kan lebih memilih mungkin dengan cara yang tradisional. Betul. Masih cara tradisional. Mungkin gini juga, jadi ada kegiatan kalau di perkuliahan tuh kayak kalau KKN atau apalah yang mungkin di Poltekkes saya kurang juga begitu tahu ya. Ya. Mungkin bisa tuh ke daerah-daerah tempat wisata nanti bikin papan pengumuman misalnya iya, Pak. kan jagalah kebersihan, keselamatan. Kemudian di tempat-tempat wisata bisa mungkin untuk pakai safety ya apa namanya, kalau apalagi macam Rantau Kermas kan tahu kan, harus deras gitu. Ya mungkin masyarakat udah biasa di situ, tapi kalau ada pengunjung kan bahaya.
Iya Pak, jadi kemarin pas kan ada base campnya itu Pak, Ya, mau ke betul. Arum Jeram itu kami di sana itu kami juga melakukan observasi untuk alat safety waktu kita Arum Jeramnya udah baik, udah pakai pelampung, udah pakai helm. SOP-nya sudah jalan ya. Udah, tapi sayangnya itu nggak ada tata tertib tertulis Pak. Bagaimana cara kita ketika melakukan Arum Jeram itu, ketika di kondisi kita duduk di pelampung itu, nah gimana kalau misalnya ada jeramnya itu pastinya gimana, itu nggak ada peraturan tata tertib tertulisnya. Nah, dan ya maaf saya potong. Itulah saya kan sering ke sana, terus kemudian sering komunikasi by phone, by WA dengan adik-adik di sana. Mereka perlu pelatihan. Artinya memang kalau orang mau Arung Jeram itu standarnya sebelum dia naik dijelaskan dulu tentang kondisi sungai, kondisi air, kemudian cara pakai pelampung, helm, segala macam perlengkapan SOP safety-nya. Nah, ini memang perlu pelatihan. Di sana cuman baru ada 2 orang yang sertifikasi. Kalau misalnya yang petugas sertifikasi itu nggak ada kan, terus ada tamu kan pasti yang sering main aja yang ini. Nah, kami butuh juga terkait ini kan dinas pariwisata, mungkin kita pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Nah, alhamdulillah ada Poltekkes dan adik-adik yang promkes ya jurusannya ya. Nah, ini kan promosi bagaimana kita menyampaikan mengikuti aturan-aturan tata tertib supaya sehat. Kalau kita ngurus destinasi kan masyarakatnya, kemudian objeknya sendiri. Terima kasih ini banyak dan ini mungkin bisa dimasukkan dalam laporannya dan Iya, benar kata Bapak tadi, saran harus ada papan-papan gimana cara kita menjaga juga Pak, terutama lingkungannya kan juga masih asri, harusnya gimana baik itu dari masyarakat, kemudian pengunjungnya juga harus menjaga supaya wisata, salah satu wisata yang ada di sana itu tetap terjaga. Wah, gitu. Keren. Terus kemarin itu juga pas lewat itu Pak, sebelum base camp itu ada bacaan Danau Depati 4 di daerah sana. Tapi katanya masuknya lumayan jauh lagi. Ya, jalannya mungkin ya. Masih memang Jambi ini kan masih banyak special interest tourism, artinya pariwisata minat khusus. Selain infrastruktur jalan, mungkin infrastruktur sumber daya manusianya juga penting. Karena orang datang jalannya bagus, kalau SDM atau manusianya atau masyarakat kita tidak siap ya percuma juga. Jadi harus beriringan sejalan, termasuk yang dari kesehatan. Jadi kita mau buat pariwisata ini maju, memang pariwisata nggak bisa bekerja sendiri kan. Harus kerjasama ya Pak, kolaborasi. Harus kolaborasi, sinergi gitu. Terima kasih nih, betul nih, saya sering cerita sama orang tuanya Dania, luar biasa hebat. Waduh, terima kasih banyak nih Dania, mungkin sama teman-temannya, sampaikan salam saya juga, terima kasih untuk Bapak Ibu di rumah, sama dosen-dosen Poltekkes, luar biasa. Ini yang harus dilakukan. Jadi saran saya nanti sering-sering ke objek-objek destinasi wisata yang ada di Jambi ini kan banyak, luar biasa. Jambi ini pesona di jantung Sumatera, letak di tengah-tengah, ada Gunung Kerinci yang paling tinggi, ada pesisirnya, kita punya air hitam laut. Wah, luar biasa, kalau saya ceritakan nggak bisa sehari. Iya Pak. Sukses ya Dania ya. Amin. Saya kebetulan mau janji juga ketemu dengan Taman Nasional Kerinci sebelah. Oh iya Pak. Bagaimana masyarakat di desa Telun Berasap nih dorong mereka giat berpariwisata. Nanti dibantu ya dari Poltekkes ya. Siap Pak, kami dari bidang kesehatan mungkin tetap bakal bisa bantu semaksimal kami. Amin, mantap ya. Sukses ya. Siap Pak. Iya.